Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali kita melaksanakan salah satu tugas pokok kita, yaitu mengikuti PJJ, yang mana pada hari ini adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kita akan membahas yaitu bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak semuanya, adapun tujuan kita mempelajari materi bab 5 ini tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, agar kalian bisa mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering disebut dengan SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, agar kalian memiliki sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat, dan bagaimana cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, agar kalian mampu menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan yang keempat, agar kalian dapat menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita membahas materi bab 5, ada baiknya agar materi yang kalian pahami dapat kalian pahami dengan sejelas-jelasnya. Maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak semuanya, Ibu harapkan sebelumnya kalian untuk mengabsen kehadiran kalian yang telah disediakan di Qualitiva, agar di sini kelihatan bahwa kalian mengikuti dengan aktif PJJ, Pendidikan Kewarganegaraan. Anak-anak semuanya, marilah kita lihat pada bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia ini, yaitu peta konsepnya. Di mana pada peta konsepnya ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman masyarakat. Yang kedua, permasalahan atau akibat keberagaman masyarakat. Yang ketiga, upaya penyelesaian masalah keberagaman masyarakat. Untuk minggu ini kita akan membahas yaitu pokok bahasan pertama dan pokok bahasan kedua. Pokok bahasan pertama mengenai makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
anak-anak semuanya, dalam keberagaman masyarakat Indonesia bisa kita lihat dari beberapa bidang, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni secara umum dapat diartikan sebagai keselarasan atau keserasian. Dalam kaitannya dengan keberagaman masyarakat, maka harmoni dapat diartikan hidup dengan keselarasan dan keserasian dalam perbedaan masyarakat. Karena Indonesia memiliki bentuk keberagaman, yaitu seperti sosial budaya, ekonomi, dan gender. Kita akan lihat keberagaman sosial budaya pada masyarakat. Indonesia adalah negara multikultural. Multikultural ini artinya multi itu banyak, sedangkan kultural budaya. Berarti bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak budaya. Karena masyarakat Indonesia memiliki banyak budaya, maka di sini masyarakat Indonesia memiliki beragam kelompok sosial dengan sistem, norma, dan budaya yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Masyarakat multikultural di sini sangat memahami dan menjunjung tinggi perbedaan, tetapi tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban antar kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa. Semua warga negara dibutuhkan untuk menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat multikultural di Indonesia. Yang kedua, kita akan lihat bahwa keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia, salah satunya dia dipengaruhi oleh keadaan geografis, misalnya daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat pedesaan adalah kelompok sosial kecil dengan daerah teritorial yang tidak terlalu besar. Masyarakat pedesaan biasanya bekerja mengolah lahan milik sendiri atau orang lain, kemudian menjual hasil olahan lahan di sekitar tempat tinggal atau dia menjualnya ke kota. Sedangkan masyarakat perkotaan ini adalah kelompok sosial yang lebih besar dan kompleks. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir rasional, individualis, serta menjadikan kota itu sebagai pusat segala kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi di sini masyarakat kota cenderung mencari pekerjaan itu sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian yang dimilikinya. Sistem perekonomian pedesaan dan perkotaan ini berbeda, tetapi keduanya tetap harmonis karena berkaitan dengan pertukaran hasil produksi. Masyarakat desa dapat menjual hasil olahan lahan pada masyarakat kota. Nah, begitu juga sebaliknya, masyarakat kota bisa membeli olahan atau menjual
alat-alat untuk lahan kepada masyarakat desa. Anak-anak semua, yang ketiga, ini adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Apa itu gender? Gender ini kalau kita lihat secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender ini menunjukkan pembagian, yaitu peran, kedudukan, dan tugas, yaitu antara laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kita lanjutkan, yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender di Indonesia ini akan membawa pengaruh pada masyarakat setempat. Kita akan lihat yang pertama, yaitu permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Di dalam satu suku bangsa ini terdapat beberapa unsur kebudayaan, yaitu seperti agama, kepercayaan, upacara keagamaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, pengetahuan, kesenian, peralatan tradisional, dan mata pencarian. Nah, setiap kebudayaan ini memiliki unsur-unsur yang berbeda. Unsur kebudayaan tersebut menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Jadi gaya hidup yang kadang cenderung meniru budaya asing. Dia memicu munculnya masalah sosial. Sekarang kita lihat faktor ekonomi. Jadi di sini ada permasalahan juga dalam keberagaman ekonomi. Dalam keberagaman ekonomi ini kita akan lihat permasalahan dalam keberagamannya itu terletak pada usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana di sini kita lihat ada perbedaan mata pencarian masyarakat Indonesia. Itu sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing. Jadi ada masyarakat yang hidupnya pada kebutuhan pertanian. Nah, pada pertanian ini masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu memiliki cara bertaninya berbeda. Kalau masyarakat tradisional biasanya dia melakukan lahan yang tidak terlalu luas dengan pengolahan yang sangat sederhana dan sangat bergantung pada cuaca dan iklim. Nah, di sisi lain, teknik bertani masyarakat modern itu memanfaatkan teknologi canggih seperti traktor, sistem hidroponik atau rumah kaca, greenhouse. Nah, di sini penggunaan teknologi untuk pertanian itu sangat berguna karena tidak perlu bergantung pada cuaca dan iklim yang tidak menentu. Nah, disinilah menimbulkan perbedaan masalah seperti kesenjangan pendapatan. Kita akan lihat lagi yaitu permasalahan yaitu di bidang biologis, yaitu faktor biologis. Kalau faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, yaitu seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Jadi hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak
dan pendidikan masyarakat juga tidak mencukupi. Berikutnya faktor psikologis. Faktor psikologis ini muncul karena suatu masyarakat lemah. Faktor ini juga muncul jika beban hidup yang berat itu misalnya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, anak-anak semuanya, mungkin untuk materi kita pada hari ini, pada minggu ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan nanti kita akan melanjutkan yaitu bagian C, yaitu penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak semuanya, jadi Ibu minta apa yang telah Ibu uraikan ini kalian buat di catatan ya, dengan rapi dan jelas. Nanti kalau ada waktu untuk mengumpulkan catatan, kalian semuanya sudah siap. Jadi jangan gunakan sistem SKS, sistem kebut semalam untuk mencatat, tapi kalian gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti pepatah mengatakan time is money, itu artinya waktu itu memang berguna sekali ya, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak semuanya, mungkin materinya Ibu sampaikan di sini ya. Selamat belajar, jaga terus kesehatan dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.